Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Adinda Salvarania dari kelas PIA dengan NIM 2120037 akan menjelaskan sedikit bab 10 yaitu I'jaz Al-Quran. Yang pertama, pengertian I'jaz Al-Quran. I'jaz menurut bahasa artinya melemahkan. I'jaz ialah ketidakmampuan mengerjakan sesuatu, lawan dari kekuasaan atau kesanggupan. Dan mukjizat artinya sesuatu yang luar biasa, yang ajaib atau yang menakjubkan. Menurut istilah, mukjizat ialah sesuatu yang bernilai sangat tinggi dan bisa mengungguli seluruh masalah yang berkembang. I'jazul Quran atau kemukjizatan Al-Quran melebihi segalanya dibanding dengan apa yang sedang mereka banggakan. Dan keutamaan mukjizat Al-Quran ini bukan hanya ditujukan kepada bangsa Arab. Namun, Al-Quran dengan keutamaan mukjizatnya itu diperuntukkan kepada seluruh alam. Secara normatif, i'jaz adalah ketidakmampuan seseorang melakukan sesuatu yang merupakan lawan dari ketidakberdayaan. Menurut Mana Khalil Al-Qatan, i'jaz adalah menampakkan kebenaran Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam pengakuan orang lain sebagai seorang Rasul utusan Allah, dengan menampakkan kelemahan orang-orang Arab untuk menandinginya atau menghadapi mukjizat yang abadi yaitu Al-Quran, dan kelemahan-kelemahan generasi sesudah mereka. Sedangkan mukjizat adalah perkara luar biasa yang disertai dengan tantangan yang tidak mungkin dapat ditandingi oleh siapapun dan kapanpun. Muhammad Bakar Ismail menegaskan bahwa mukjizat adalah perkara yang disertai dan diikuti dengan tantangan yang luar biasa yang diberikan oleh Allah kepada nabi-nabinya sebagai hujjah dan bukti yang kuat atas misi dan kebenaran terhadap apa yang diembannya, yang bersumber dari Allah. Muhammad Ali Asyabuni mengemukakan bahwa i'jaz adalah menetapkan kelemahan manusia baik secara kelompok maupun bersama-sama untuk menandingi hal yang serupa dengannya. Maka mukjizat merupakan bukti datangnya dari Allah dan diberikan kepada hambanya untuk memperkuat kebenaran misi kerasulan dan kenabian. Dari ketiga definisi tersebut dapat dipahami bahwa antara i'jaz dan mukjizat itu dapat dikatakan searti, yakni melemahkan. Hanya saja pengertian i'jaz mengesankan batasan yang lebih bersifat spesifik, yaitu hanya Al-Quran. Sedangkan pengertian mukjizat mengesankan batasan yang lebih luas, yakni bukan hanya berupa Al-Quran, tetapi juga perkara-perkara lain yang tidak mampu dijangkau oleh segala daya dan kemampuan manusia secara keseluruhan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga menggunakan Al-Quran untuk menentang dan menantang orang-orang Arab yang pada waktu itu memiliki kemampuan yang amat tinggi dalam bidang sastra dan retorika. Namun, tidak seorang pun dari mereka yang mampu menjawab dan menandingi, apalagi mengungguli tantangan itu. Tantangan Al-Quran yang dimaksud ialah mencakup baik dari segi susunan, retorika, ataupun redaksi, bahasa, dan lain-lainnya. Hal ini dikemukakan oleh Al-Quran sendiri melalui 3 tahap dalam formulasi yang berbeda-beda, yaitu yang pertama, menantang mereka membuat seperti Al-Quran dari berbagai segi, baik orang Arab maupun orang Ajam, yaitu orang non-Arab, beriman maupun tidak beriman, dan jenis manusia maupun jin, dengan tantangan yang dapat mengalahkan kemampuan mereka secara keseluruhan walau mereka bersatu padu melakukannya. Yang kedua, menentang manusia membuat Al-Quran hanya dalam beberapa jumlah atau 10 surat saja. Yang ketiga, Al-Quran menantang manusia dengan hanya membuat 1 surat saja yang sama seperti Al-Quran.
Yang kedua, dasar dan urgensi pembahasan i'jaz Al-Quran. Menurut Dr. Subhi Sholeh, bahwa orang yang pertama menulis i'jazul Quran adalah Imam Al-Jahid dengan bukunya Nudhumul Quran. Kemudian Muhammad bin Zaid Al-Wasiti dengan bukunya I'jazul Quran. Kemudian Imam Ar-Rumani dengan bukunya I'jaz. Kemudian Al-Qadhi Abu Bakar Al-Baqilani dengan bukunya I'jazul Quran dan Abdul Qahir Al-Jurjani dengan bukunya Balailul I'jazul Al-Balagh. Dan menurut pendapat lain menyatakan bahwa yang pertama kali menulis I'jazul Quran ialah Abu Ubaidillah dengan kitabnya Ma'jazul Quran. Kemudian Al-Farra dengan kitabnya Ma'anil Quran. Dan Ibnu Qutaibah dengan kitabnya Ta'wilu Mushilul Quran. Adapun pujangga-pujangga modern yang menulis tentang ilmu i'jazul Quran diantaranya yang pertama Dr. Muhammad Mutawalli Asy-Syarawi dengan bukunya Mukjizat Al-Quran. Yang kedua Ar-Rafi'i dengan bukunya Tarikhul Adabil Arabi. Yang ketiga Profesor Dr. Sayyid Qutb dengan bukunya Tasfirul Fani fil Quran dan Takbirul Fani fil Quran. Dengan demikian, i'jazul Quran mempunyai beberapa tujuan. Yang pertama, untuk membuktikan kerasulan Nabi Muhammad SAW. Yang kedua, untuk membuktikan bahwa kitab suci Al-Quran benar-benar merupakan wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, untuk menunjukkan kelemahan mutu sastra dan balaghah bahasa manusia. Yang keempat, untuk menunjukkan kelemahan daya upaya dan rekayasa manusia. Yang ketiga, bentuk i'jaz Al-Quran dari berbagai bidang. Yang pertama, bidang bahasa. Orang yang mempelajari gaya bahasa Al-Quran akan menemukan rahasia-rahasia i'jaz bahasa Al-Quran. Seperti dalam hal berikut. Yang pertama, sistem bunyi indah yang ditimbulkan oleh ketukan huruf-huruf Al-Quran hingga terdengar keserasian suara harokat, sukun, mad atau panjang, gunnah atau dengung, dan bunyi rima ujung-ujung ayat. Yang kedua, lafaz-lafaznya memberikan makna secara penuh sesuai pada tempatnya tanpa dikurangi atau dilebihkan. Yang ketiga, peragaman gaya bicara yang sesuai dengan tingkat pemahaman manusia. Yang keempat, meyakinkan akal dan menyentuh emosi secara berimbang. Yang kedua, dalam bidang ilmu pengetahuan. 1. Mendorong untuk mendalami ilmu pengetahuan dan melakukan penelitian yang terus-menerus untuk mengungkap rahasia-rahasia alam semesta. Yang kedua, Al-Quran mengandung isyarat-isyarat ilmiah yang kebenarannya bersifat pasti tentang rahasia-rahasia alam semesta dan dalam berbagai bidang ilmu pengetahuan. Yang ketiga, keserasian antara kandungan ayat-ayat Al-Quran dengan teori-teori ilmiah yang senantiasa berubah sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan. Yang keempat, menjadikan ilmu pengetahuan sebagai salah satu jalan menuju keimanan kepada Allah. Yang ketiga, dalam bidang hukum. Pertama, peran ibadah dalam menanamkan nilai keimanan dalam diri seorang muslim agar menghormati dan komitmen dengan ajaran agama, serta keseimbangan antara ibadah, hukum, dan syariah. Yang kedua, kandungan Al-Quran meliputi aturan untuk seluruh bidang dan aspek kehidupan. Yang ketiga, sesuai dengan karakter jiwa manusia. Keempat, cocok untuk segala tempat dan waktu.
Kelima, keadilan dan kesempurnaan mutlak Al-Quran. Yang keempat, cara-cara keijazan Al-Quran. An-Nazm dan Al-Murtada berpendapat bahwa keijazan Al-Quran adalah dengan jalan syirfah, yakni Allah memalingkan orang Arab dari menantang Al-Quran, padahal mereka sanggup melakukannya. Allah memalingkan mereka, itulah yang dikatakan menyalahi adat atau kebiasaan. Dan makna syirfah menurut Al-Murtada ialah Allah mencabut ilmu-ilmu yang diperlukan untuk menantang Al-Quran. Maka kelemahan orang-orang Arab bukanlah karena mereka tidak mempunyai kesanggupan untuk menantang Al-Quran, tetapi qadar yang Allah tetapkan itulah yang melemahkan mereka. Sebenarnya Al-Quran mukjiz dengan setiap makna yang dapat dinukil oleh lafaz. Dia mukjiz pada lafaznya, pada uslubnya, pada penempatan huruf dan dalam kosakata, pada penempatan kosakata dalam kalimat dan penempatan kalimat dalam hubungan ayat dengan ayat. Al-Quran mukjiz di dalam lafaznya dan nadomnya. Dia mukjiz di dalam makna-makna yang telah mengungkapkan tirai hakikat kemanusiaan dan risalah kemanusiaan dalam wujud ini. Dia mukjiz dengan ilmu-ilmunya, dengan ma'rifat-ma'rifatnya yang sebagian besarnya telah diakui oleh ilmu modern sekarang ini. Dia mukjiz dalam perundang-undangannya, dalam memelihara hak-hak asasi manusia dan membentuk manusia yang ideal. Yang kelima, qadar yang mengijazan dari Al-Quran. Golongan Mu'tazilah berpendapat bahwa Al-Quran berhubungan dengan keseluruhannya, bukan dengan bagian-bagiannya. Segolongan yang lain berpendapat bahwa Al-Quran mukjiz dengan suatu surat yang sempurna walaupun pendek, atau ukuran suatu surat baik suatu ayat maupun beberapa ayat. Sesungguhnya Al-Quran telah meminta ditantang keseluruhannya, 10 surat daripadanya, suatu surat saja dan dengan kata yang sepertinya. Kita berpendapat bahwa keijazan Al-Quran terdapat pada suara-suara huruf, pada tekanan-tekanan kalimatnya, sebagaimana terdapat pada surat-surat dan ayat-ayatnya. Yang keenam, ada jenis-jenis ijaz Al-Quran. Yang pertama, ijaz qasar atau ijaz balaghah, yaitu dengan cara menampung arti-arti kata yang banyak diungkapkan dengan kata-kata yang sedikit, tanpa ada kata yang terbuang. Yang kedua, ijaz hadzaf. Kata ijaz hadzaf ini adalah membuang salah satu ungkapan yang tidak berpengaruh sama sekali terhadap pemahaman kata tersebut, disertai adanya indikasi atau gejala kata-kata yang dibuang, baik secara kata menyeluruh atau alasan-alasan yang bersifat arti. Yang ketujuh, ada faktor yang mendorong penggunaan kata ijaz. Yang pertama, murni untuk menyingkat uraian kalimat dan menjaga kesiasaan dalam kalimat tersebut. Yang kedua, mengingatkan bahwa waktu sangat pendek hingga pada penyebutan kata tersebut, hingga menyebabkan tersisihnya inti masalah yang lebih penting. Yang ketiga, mengagungkan dan menghormati seperti sifat-sifat ahli surga. Yang keempat, keringanan dalam kata karena sering kata itu disebut-sebut dalam pembicaraan, seperti membuang huruf untuk panggilan atau huruf nida. Yang kelima, untuk menjaga akhir hayat. Yang kedelapan, ada pendapat ulama tentang ijaz Al-Quran. Para ulama sepakat bahwa kemukjizatan Al-Quran itu karena zatnya, serta tidak seorang pun yang sanggup mendatangkan sesuatu yang sebanding dengannya.
tetapi sebagian mereka berbeda-beda dalam hal meninjau segi kemukjizatan Al-Quran. Yang kesembilan ada aspek-aspek ijaz Al-Quran. Muhammad Ali Asyabuni dalam kitabnya At-Tibyan menyebutkan segi-segi kemukjizatan Al-Quran sebagai berikut. Yang pertama, susunannya yang indah, berbeda dengan susunan yang ada dalam bahasa orang-orang Arab. Yang kedua, terdapat uslub yang unik, yang berbeda dengan semua uslub-uslub bahasa Arab. Ketiga, mengandung sifat-sifat yang mungkin dan membuka peluang bagi seorang makhluk untuk mendatangkan yang sejenisnya. Keempat, bentuk undang-undang yang detail lagi sempurna melebihi setiap undang-undang buatan manusia. Kelima, menggambarkan hal-hal yang gaib yang tidak bisa diketahui kecuali dengan wahyu. Keenam, tidak bertentangan dengan pengetahuan-pengetahuan umum yang dipastikan kebenarannya. Yang ketujuh, menepati janji yang ada dalam Al-Quran. 8. Mengandung prinsip-prinsip ilmu pengetahuan di dalamnya. 9. Berpengaruh pada semua pengikut dan musuhnya. Dan yang ke-10 ada ijaz Al-Quran secara ilmiah. Ijaz Al-Quran yang ilmiah bukanlah karena ia mengandung perhatian ilmiah yang berpadu dan berganti-ganti. Ia adalah hasil dari kesungguhan manusia dalam membahas dan memperhatikan. Sesungguhnya ijaz itu dalam mendorong agar memikirkan, yaitu pembahasan manusia mengenai perhatiannya terhadap kaum. Di dalam Al-Quran banyak isyarat-isyarat ilmiah, yaitu dalam surat Az-Zariyat ayat 20-21. Yang artinya, dan di bumi itu terdapat tanda-tanda atau kekuasaan Allah bagi orang-orang yang yakin, dan juga pada dirimu sendiri. Apakah kamu tidak memperhatikan? Demikian penjelasan sedikit bab 10 mengenai ijaz Al-Quran dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.